Inilah 7 buku Indonesia Bestseller 2025. Ini bukan sekadar daftar rekomendasi buku. Ini adalah kisah tentang bagaimana 7 buku Indonesia bestseller ini berhasil menyentuh emosi paling dalam, menelanjangi konflik internal kita, dan menawarkan sebuah perubahan nyata. Mari kita mulai perjalanan ini. Buku pertama, karya Pidi Baik, Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Buku ini tidak mengajari kita cara mencintai, tapi menyederhanakan cara kita merasa. Emosi yang ditawarkan adalah kehangatan. Pidi Baik mengingatkan kita, cinta itu bisa sederhana dan membahagiakan jika dengan cara yang tepat. Selanjutnya, buku karya Acha atau Natasha Rizky, Ternyata Tanpamu. Dari hangatnya cinta, kita dihadapkan pada perpisahan yang tak terhindarkan. Natasha Rizky lewat bukunya menyoroti antara harapan saat perjumpaan dan realitas kehilangan. Emosi yang kuat di sini adalah rasa pasrah. Buku ini membantu kita menghadapi kenyataan bahwa setelah semua perpisahan, hanya Tuhan tempat kita mendekat. Selanjutnya, buku ketiga, karya Trelai, Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Trelai menampar kita dengan konflik ironis. Dunia hancur oleh orang pintar yang ambisius. Buku ini memicu skeptisisme. Lewat karakter Ali, kita diajak mempertanyakan kembali definisi pintar. Perubahan cara pandang yang ditawarkan adalah, terkadang, menurunkan ambisi dan fokus pada keluarga dan teman adalah bentuk kecerdasan yang hakiki. Buku keempat, karya Dr. Andreas Kurniawan, seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Dr. Andreas membawa kita ke ketidaksempurnaan dan rasa kurang bersyukur. Buku ini memicu kekecewaan mendalam terhadap hidup, tapi maknanya dalam. Lewat kisah-kisah nyata pasien, kita belajar bahwa wajar untuk merasa kecewa, dan kebahagiaan seringkali hanya soal menerima ketidaksempurnaan itu sendiri. Buku kelima, karya Hello Bagas, Ibu, Aku Nggak Sekuat Itu. Kita sering merasa lemah dan ingin mengadu. Buku ini menangkap kerentanan itu dengan sempurna. Kutipan-kutipan menyentuh di dalamnya adalah pengakuan jujur bahwa kita tidak sekuat itu. Perubahan cara pandang terjadi di bab terakhir, di mana pesan ibu menghangatkan hati dan memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Buku keenam, karya Hidya Hanin, Untukmu, Anak Bungsu. Ini menarik, buku ini menyoroti stereotip peran dalam keluarga. Anak bungsu sering dianggap manja, padahal kenyataannya mereka jarang didengar. Hidya Hanin memberikan pemahaman baru bagi semua orang, bahwa setiap peran punya perjuangannya sendiri. Buku ketujuh terakhir, karya Putih Puar, Self-Improved Me. Dan puncaknya, perubahan butuh aksi nyata. Putih Puar lewat buku bergambar ini memberikan alat bantu terbesar, ketidaktahuan akan diri sendiri. Buku ini memicu antusiasme untuk berubah. Ini bukan teori, tapi latihan mandiri untuk menyusun prioritas, mengukur kemajuan, dan membuat keputusan yang lebih baik. Buku mana yang akan kalian baca duluan? Atau mungkin sudah punya buku ini? Bagikan rekomendasi dan cerita di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe agar dapat ulasan buku reflektif lainnya. Sampai jumpa.